Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan bahas usia sekolah ya Bapak Ibu ya. Ini penting ya ketika nanti Bapak Ibu memiliki anak usia sekolah, gimana sih cara merawat supaya anak ini sehat jiwanya dan bisa menyelesaikan konfliknya. Oke ya. Yang pertama, usia sekolah itu dimulai dari usia 6 sampai 12 tahun. Kemudian anak ini mulai masuk sekolah dasar ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada tuntutan belajar dan berprestasi. Di sini faktor teman sebaya, kemudian faktor ibu guru ya sangat menentukan dalam tahap kesuksesan di usia sekolah ya. Nanti anak ketika dia bergaul dengan orang lain, kemudian berinteraksi dengan orang lain, kemudian diberi pelajaran suatu pengetahuan dasar, nah anak itu mampu menguasai ya. Kompetensinya anak itu mampu punya pengalaman atau menguasai tentang keterampilan dasar untuk sekolah. Oke ya. Kemudian berkembangnya motorik kasar dan motorik halus ya. Kemudian ada yang penting, yaitu anak itu mempunyai tokoh di luar orang tuanya, yaitu gurunya, temannya ya. Itu ya. Itu pasti dia nanti punya tokoh di luar ibunya. Oke ya. Kemudian punya teman ya, teman yang sebaya, yang akrab, kemudian perhatian empati terhadap orang lain mulai muncul. Nah ini penting sekali Bapak Ibu. Jadi ketika usia sekolah itu yang normal gimana? Yang normal nanti jika output akhirnya, hasil akhirnya ketika dia mampu menyelesaikan konflik di fase perkembangan ini adalah nanti outputnya normal adalah ketekunan. Anak menjadi kompetensi ya, kompeten, kemudian bisa menerima informasi dengan cepat, nggak bisa tidak perlu mengulang. Nah ini penting Bapak Ibu. Jadi memang anak itu normalnya itu berkembang dengan baik ya, berkembang dengan baik di usia sekolah ya Bapak Ibu, berkembang dengan baik di usia sekolah, terutama di ketekunan Bapak Ibu. Kemudian moralnya mulai berkembang ya, kemudian mulai mengenal dirinya sendiri, kemudian mau mengenal aturan. Nah aturan itu dibuat dari siapa? Apakah dari ayahnya, ibunya? Tapi dia sudah paham. Kalau dia di usia sekolah, dia paham bahwa aturan itu berdasarkan kesepakatan. Oke ya, lanjut. Nah gimana sih? Nah kita pengen tahu nih sebagai orang tua, pengen tahu anak yang normal itu seperti apa. Nah ciri khasnya yang pertama adalah menyelesaikan tugas yang diberikan ya. Tugas yang diberikan itu misalnya PR ya, kegiatan yang lain ya, itu mampu. Kegiatan misalnya kegiatan rutinitas di rumah, misalnya bantu ibunya nyapu, bantu ibunya memasak kalau perempuan. Nah itu standar ya. Oke, dia jangan disuruh sesuatu yang anak itu tidak mampu. Jadi disesuaikan dengan kebutuhannya. Kemudian motoriknya mulai berkembang, dia mulai menulisnya itu mulai bagus Bapak Ibu, kemudian menggambarnya lebih bagus lagi, kemudian berkembangnya juga fisiknya ya, fisiknya mulai berkembang dengan cepat ya. Itu dari segi segi fisik. Kemudian terlibat dalam kegiatan kelompok. Nah jadi ketika ada kegiatan ini, anak ini akan tertarik untuk mengikuti yang memang temannya ikuti atau memang yang dia inginkan. Nah ini bagus untuk merangsang perkembangannya supaya dia nanti jadi anak yang tekun, percaya diri, kompetensi, menguasai keterampilan dasar untuk sekolah dasar ya, terutama di sekolah kelas 1 sampai kelas 6. Oke ya. Kemudian berinteraksi dengan kelompok lain, dengan teman sebaya. Jadi kalau normalnya dia itu bisa berinteraksi dengan baik dengan
teman sebaiknya bukan anaknya itu asik dengan dirinya sendiri. Ini contohnya yang normal ya. Jadi anak punya keinginan kompetensi, kemudian anak punya kemauan untuk menyelesaikan tugas kalau diberi tugas. Nah, itu kemampuan keinginan itu muncul Bapak Ibu ya. Kemudian ingin berinteraksi dengan orang lain, ini yang normal Bapak Ibu. Kemudian apa yang dilakukan Bapak Ibu biar anaknya itu bisa normal, bisa berkembang tidak menyimpang? Apa yang dilakukan oleh keluarga ini untuk yang normal ya. Nanti kalau yang tidak normal kita bahas di video selanjutnya ya. Bisa yang pertama itu agar bisa normal, yang pertama mendiskusikan kemampuan dan kelebihan anak. Nah, ketika dia punya kemampuan, punya kelebihan, dia dieksplor supaya dia bisa menjadi pribadi yang tekun, bisa menyelesaikan konflik di tahap perkembangan di usia sekolah ya. Jadi setiap tahap perkembangan itu pasti ada konflik. Nah, ketika anak ini mampu menyelesaikan konfliknya, menjadi pribadi yang sehat juga. Oke ya. Kemudian jangan lupa selalu ya memberikan pujian, baik itu disuruh misalnya ngambil minum, ngambil makanan, dikasih pujian, itu biar bisa meningkatkan harga dirinya. Jadi nanti ujungnya kalau yang kelainan, harga dirinya itu dia harga dirinya rendah, konsep diri terkait dengan harga dirinya dia rendah, merasa minder, nggak mampu. Nah, itu nanti dibahas di video selanjutnya. Kemudian fasilitas interaksi anak dalam kelompok. Nah, ketika nanti anaknya ada tugas belajar itu difasilitasi ya, ada kelompok belajar, kelompok tari, luar kegiatan sekolah, sekolah itu difasilitasi supaya dia menjadi anak yang akan jadi kompeten. Nah, tekun, kemudian bisa berkembang emosinya dengan baik, bisa percaya diri ya. Karena nanti lawannya itu adalah yang nggak normal, adalah tidak percaya diri. Oke Bapak Ibu, sekian dulu video dari saya untuk perkembangan usia sekolah yang normal. Nanti kita ketemu lagi untuk video selanjutnya. Oke, stay tune. Apabila anak Anda pengen sehat, tonton channel saya. Sehat apanya? Sehat jiwanya.